Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih melanjutkan usia kita, masih memberi tenaga, pikiran, kesehatan, keimanan, masih memberi motivasi untuk mendatangi rumahnya di pagi hari. Semua orang beriman dipanggil datang ke rumah Allah. Semua orang bersyahadah dipanggil datang ke masjid. Tapi yang dipilih Allah saja yang datang. Na'udzubillah. Kita mudah-mudahan tetap dipilih Allah ya, sampai ke ujung usia. Satu hadis Rasulullah SAW, hadisnya pendek, 4-5 patah perkataan saja. Hadis riwayat Imam Muslim. Barangkali hadis ini selalu kita dengar. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang rajin mendatangi majelis ilmu, siapa yang rajin menempuh jalan mencari ilmu, mudah nanti jalan ke jannah. Artinya apa? Jalan ke jannah itu kita sendiri yang menentukannya. Kalau mau mulus lancar nanti jalannya di sana, rajin-rajinlah belajar. Itu maksudnya ini. Artinya apa? Orang yang malas duduk di majelis ilmu susah nanti ke sana. Susah ke jannah itu. Kenapa dia tidak hadir? Kenapa dia tidak ada? Apa faktor yang mengalahnya? Nanti banyak pertanyaannya itu ya. Itu dari hadis. Kalau dari Quran banyak juga ayat tentang jannah. Kalau kita lihat tentang jannah, contohnya dalam surah Ali Imran, katanya di sana wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah, bergegaslah, cepatlah, jangan berlambat-lambat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ayat 133, 134, 135, 136. Inilah ayat yang dibaca oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad ketika menguji anak yang hafal Quran itu yang dari Maligi ya. Yang di atas pentas tuh. Pertanyaan pertama surah An-Naba, amma yatasaalun. Pertanyaan kedua surah Al-Baqarah. Pertanyaan ketiga surah Al-Imran. Ini yang ditanyanya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Itu maka dipilih Ustaz Samad tuh ayat ini nih, supaya kita perhatikan ayat ini. Ayat 133 halaman 67. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah. Jangan berlambat-lambat, jangan berlengah-lengah. Ila maghfiratin, merebut maghfirah, meraih maghfirah. Meraih maghfirah, mencari keampunan. Macam mana nak mencari keampunan? Tidur di malam hari, berniat besok saya mau datang ke rumahmu ya Allah. Tidurnya itu mengampuni dosanya. Subhanallah, subhanallah. Tapi ada lagi adab-adab tidur ya. Adab tidur dalam hadis Nabi, katanya dalam hadis sahih muttafaq alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim, orang tuh kalau tidur katanya diikat sama setan. Diikat sama setan. 3 ikatan. Buhulnya buhul mati, bukan buhul apa? Bukan buah tarik. Diikat sama setan. Hadis muttafaq alaih. Karena setan ini bekerja 24 jam. Saat bangun orang tuh dikerjain setan. Saat tidur orang itu kerja setan. Apa kata Usama di awal tabligh akhbarnya, katanya orang itu dikencingi setan telinganya katanya. Ingat lagi ya, 2 menit pertama tazkirah, coba lihat. Nanti buka YouTube, 2 menit pertama hingga 3 menit durasinya ya. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, katanya kita dipilih Allah pagi ini untuk datang ke rumahnya. Kita tidak dikencingi setan telinganya. Orang yang tak datang salat subuh itu katanya dikencingi setan telinganya. Nauzubillah. Lihat semula. Lihat lagi ceramah dia itu. Lalu ayat ini mengatakan apa? Wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah. Jadi jangan berlambat-lambat. Kalau bisa datang ke masjid lebih awal. Kalau bisa datang ke masjid sebelum azan. Kalau bisa datang ke masjid mendengar azan. Kalau bisa datang ke masjid menjawab azan. Orang yang tidak menjawab azan itu rugi dan rugi. Maka dikatakan di sini wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah. Lakehlahnya. Pai pasbo katanya. Ila maghfirah, merebut maghfirah. Kita mesti tahu
sumber-sumber maghfirah itu apa? Sumber maghfirah kalau di malam hari tidur dalam keadaan berwudu. Kalau orang tuh tidur berwudu sebelum tidur, ada malaikat yang ditugaskan mendoakan orang tuh, ya Allah ampun dosa bapak ini, tadi dia berwudu sebelum tidur. Nah, itu maghfirah. Ya Allah ampun dosa ibu ini, tadi dia berwudu sebelum tidur. Kalau mampu sholat 2 rakaat sebelum tidur bagus sekali. Tadi malam ada tazkirah maghrib, pengajian maghrib di Masjid Al-Falah ya, Jambak sana. Jadi kami ada sesi tanya jawab. Pengajian maghrib dilanjut sesudah isya untuk soal jawab. Ada seorang bapak itu bertanya, macam mana nak meningkatkan iman ini katanya. Judul tazkirah maghribnya, pencinta masjid dijamin selamat, itu judulnya. Nanti bisa didengar di YouTube. Mungkin sejam 2 jam lagi. Jadi bapak itu bertanya, apa caranya nak meningkatkan iman ini? Nak meningkatkan iman itu begitulah ya. Kita tidurnya ibadat. Kalau berniat sebelum tidur, besok saya mau ke masjid. Lalu dia bangun, lalu dia berangkat. Tidurnya ibadat, imannya akan meningkat insya Allah. Baiklah ya. Orang itu waktu tidur diikat sama setan. Dalam hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim. Dalam hadis itu disebutkan juga langkah-langkah apa step ingin melenyapkan ikatan setan ini. Ada 3 langkah. 3 langkah ini kalau tidak dilakukan, orang itu akan tetap diikat. 3 langkah untuk membuka ikatan setan waktu kita tidur. Pertama katanya membaca Alhamdulillah. Bangun tidur, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ingatlah tidur itu nikmat dari Allah. Bangun itu nikmat. Tidur nikmat, bangun nikmat. Lalu kita perlu menyebut Alhamdulillah. Terbuka 1. Kemudian segera berwudu. Segera berwudu, bangkit berwudu, terbuka ikatan kedua. Kemudian sembahyang sunat 2 rakaat ringkas. Jangan baca ayat panjang, ayat pendek saja. Nanti kalau mau sholat lagi baca ayat panjang sesudah yang 2 rakaat tadi. Dengan melakukan 3 step ini, 3 langkah ini, insya Allah orang itu akan selamat dari ikatan setan. Kalau tidak lakukan katanya masih diikat lagi. Kalau dia dari rumah berangkat ke masjid, uduk lah, tapi tidak lupa Alhamdulillah contohnya, masih terikat. Tidak sembahyang 2 rakaat dari rumah ke masjid itu masih diikat. Berangkat ke masjid masih diikat. Maka sholatnya nanti akan dikacau oleh iblis lagi, diganggu oleh iblis lagi. Dari jalan sudah dikontrolnya. Begitulah hadis muttafaq alaih. Islam ini lengkap, tidur pun diajar. Ada bangun tidur pun diajar. Wasaru ila maghfirah, bersegeralah meraih maghfirah. Min rabbikum, maghfirah daripada Allah, wa jannah, dan jannah. Nak dapat jannah mesti maghfirah dulu. Kalau orangnya belum meraih maghfirah, keampunan, dia tak akan masuk jannah. Kalau masuk pun mungkin belakang-belakang. Direndam dulu dalam api, dah habis, dah bersih, baru ke jannah. Kalau orang sudah dikasih maghfirah, diberi Allah maghfirah keampunan, perjalanan ke masjid mengampunkan dosa, duduk di masjid mengampunkan dosa, salat mengampunkan dosa. Tazkirah ini menghanyutkan dosa. Tazkirah ini menghanyutkan dosa. Itu gunanya tazkirah ya. Kalau tidak menekan tazkirah, banyak dosa yang dilakukan manusia tidak selesai kecuali dengan mendengar tazkirah. Kalau ada tazkirah, ada majelis ilmu, ada majelis zikir, datang malaikat khusus, petugas khusus. Macam kemarin tabligh akfar di halaman kantor Bapak Bupati ya. Oh itu sibuk malaikat. Malaikat mendata semua yang datang itu. Nanti dilaporkan kepada Allah. Setiap ada majelis ilmu, pertemuan ilmiah, datang malaikat menulis namanya, nanti dilaporkan ke langit. Sampai di langit itu malaikat itu diinterview. Kenapa mereka berkumpul di masjid dagang mutakin katanya. Mereka rindu kepadamu ya Allah, mereka cinta kepadamu. Begitu apa tuh ya perjalanan interview itu, adakah mereka pernah melihat zatku kata Allah? Belum lagi kata malaikat. Macam mana kalau mereka pernah melihat zatku? Kata Allah. Kalau mereka pernah melihat zatmu ya Allah, mereka akan rajin lebih lagi ya Allah. Semakin rajin lagi. Ditanya lagi,
Apa yang mereka mau sebenarnya jemaah dagang mutakin itu, masjid dagang mutakin itu? Mereka mau jannah ya Allah. Jannah itu masih ada di kepala kita ya. Lalu Allah nanya lagi, adakah mereka sudah pernah melihat jannah? Belum lagi ya Allah, kata malaikat. Padahal Allah tidak tahu, Allah tahu apa yang dia tanya, tapi ditanya lagi untuk merangsang kita ini, untuk mengajar kita ini. Bukan Allah tidak tahu ya. Sudahkah mereka melihat jannah? Belum lagi ya Allah. Bagaimana kalau mereka terlihat jannah? Kalau mereka terlihat jannah, mereka lebih giat lagi meraih jannah ya Allah. Apa yang mereka takuti sebenarnya? Mereka takut apa sebenarnya kata Allah? Mereka takut an-nar, takut neraka ya Allah. Pernahkah mereka melihat neraka? Tanya Allah. Belum lagi ya Allah. Bagaimana kalau mereka nampak neraka itu? Mereka akan semakin rajin, semakin tekun melaksanakan majelis ilmu ini. Lalu di akhir soal jawab itu Allah menyatakan, ada lagi tertinggal sedikit. Katanya ada orang yang mungkin duduk di majelis ilmu tidak sampai habis. Ada ya, kata malaikat. Ada orang tuh tadi katanya duduk sebentar saja. Kemudian dia pergi, macam mana itu kedudukannya? Kata Allah, sama dengan orang yang hadir dari awal sampai akhir. Lalu Allah mengumumkan, kamulah saksiku, dosa mereka sudah diampun. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kamulah saksiku, dosa mereka sudah diampun semuanya. Jadi duduk seperti ini majelis keampunan. Kemudian sebelum ini sudah sebut hadis Nabi bahwa siapa yang bangun di pagi hari berangkat ke rumah Allah, mendengar ilmu atau menyampaikan ilmu, dapat satu bonus haji yang sempurna, haji mabrur. Subhanallah. Subhanallah. Dapat keampunan, dapat haji. Sabiqu sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah meraih maghfirah dan jannah. Arduhas samawati wal ard. Luasnya untuk satu orang seluas bumi dan langit. Subhanallah. 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 Begitulah ya. Jadi balik kepada apa yang dikatakan tadi itu, bahwa dalam hadis Nabi dikatakan siapa yang rajin duduk di majelis ilmu, jalan ke jannahnya mulus. Kenapa mulus? Karena dia sudah diampuni dosanya. Kenapa susah jalan ke jannah? Karena dosa banyak. Orang yang meninggal bawa dosa, ada lagi sebut di sini ya, surah An-Nahl. Orang itu nanti di hari kiamat akan membawa dosanya, la ilaha illallah. Dosanya akan jadi beban. Dosa akan jadi beban. Sudah sesak di sana ya, sibuk di sana, orang itu membawa beban lagi. Nauzubillah. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah, katanya di sini. Ayat 25 surah An-Nahl halaman 269. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Orang itu akan membawa dosanya di hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm, dan dosa down lainnya. Dosa istrinya dia bawa karena istri tidak dibimbing. Dosa anaknya dibawanya, dosa cucunya dibawanya. Kamilah, komplit, artinya lengkap. Tidak didiskon. Kalau mau memotong, mendiskon di dunia inilah, dengan ke masjid, dengan majelis ilmu, dengan berzikir, dengan bersedekah, dan dengan amal saleh. Subhanallah. Subhanallah. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Mereka akan membawa dosanya lengkap pada hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm, dan dosa bawahannya, dosa dong lainnya. Alam sa'ama yazirun, jelek sekali lah dosa yang mereka bawa. Jadi kita perlu tahu hadis tadi ya. Kita baca lagi sekali lagi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis Imam Muslim. Siapa yang rajin mendatangi tempat untuk belajar, rajin duduk dalam majelis ilmu, akan mulus jalannya ke jannah. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda anna. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira
وزوجين مؤمنين يعينان على أمر الآخرة. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقضى بعطائك يا رحمن يا كريم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.